Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wahyuni, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar di modul 2.3. Pertanyaan pertama, pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Ada 3 prinsip coaching yang saya ketahui, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi ini yang harus seorang coach kuasai adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pelaksanaan coaching menggunakan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Supervisi akademik adalah upaya membantu guru-guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan ini berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai untuk kerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya. Ada 3 tahapan dalam melakukan supervisi, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pertanyaan yang kedua tentang emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Emosi-emosi yang hadir pada diri saya yang pertama adalah merasa cemas karena dari nama coaching tersebut saya masih mengartikan bahwa coaching itu adalah sesuatu yang sangat menegangkan. Namun setelah saya mempelajari modul 2.3, saya mulai tertarik dalam mempelajari dan mengimplementasikan teknik coaching ini. Saya sangat gembira saat berkolaborasi dengan rekan-rekan saya dalam melaksanakan praktik coaching baik di ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. Lebih terasa natural, rileks, tanpa terbebani dengan pertanyaan panduan ataupun pedoman-pedoman coaching. Yang ketiga, apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang sudah baik, yang saya rasakan dalam melibatkan diri adalah saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan proses coaching, baik sebagai coach, coachee, ataupun sebagai observer. Saya merasakan bahwa praktik keterlibatan langsung dari setiap diskusi yang dilakukan terkait dengan modul 2.3 ini. Yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Yang perlu diperbaiki keterlibatan dalam proses pembelajaran adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan yang berkualitas. Karena pertanyaan berkualitas ini akan mampu menggali permasalahan coachee dan tentunya akan membantu coachee dalam membuka pemikiran atau solusi yang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan pribadi setelah mempelajari modul 2.3 ini tentunya saya dapat memanajemen diri dari segala asumsi yang biasanya timbul di benak saya saat ada rekan atau murid ketika mengeluhkan permasalahan. Saya juga sudah mulai berlatih coaching metode tirta yang beriringan, yakni mendengarkan dengan rasa, tanpa mendominasi atau memberi solusi, justru lebih menggali kemampuan yang sudah dimiliki oleh si coachee. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Munculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi
dan menggalinya lebih jauh. Supervisi hendaknya dilaksanakan tidak hanya menilai penampilan guru atau kompetensi guru saat melaksanakan pembelajaran di kelas saja. Namun, sebaiknya menggali potensi profesionalitas dari guru tersebut. Tujuan supervisi harus jelas dengan melakukan percakapan sebelum observasi, yakni pra-observasi. Selama observasi, supervisor harus menilai sesuai data sehingga menimbulkan refleksi yang bermakna setelah observasi atau setelah pasca observasi. Yang kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali sebuah wawasan baru. Coaching merupakan salah satu bentuk kepemimpinan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menguasai berbagai kompetensi sosial dan emosional, bukan hanya aspek kognitif saja. Dengan menguasai kompetensi tersebut, maka supervisor akademik yang dilakukan oleh supervisor dengan teknik coaching akan meningkatkan kinerja guru dan performa guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tantangan tentang coaching dalam supervisi akademik, baik di lingkungan sekolah maupun daerah. Selama ini supervisi dianggap sebagai hal menakutkan karena guru atau orang yang disupervisi akan merasa takut dinilai seolah-olah supervisor adalah orang yang mencari kesalahan atau guru sendiri merasa terbebani untuk melakukan hal terbaik saat dilakukan supervisi. Hakikat supervisi seharusnya meningkatkan kinerja dan performa guru serta menggali kompetensi yang dimiliki oleh guru. Solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, melakukan sosialisasi mengenai hakikat supervisi akademik yang meningkatkan performa guru. Yang kedua, berbagi praktik coaching baik kepada murid maupun rekan sejawat. Yang ketiga, berkolaborasi dengan pihak sekolah, yakni kepala sekolah dan teman sejawat untuk menerapkan coaching secara berkala dan terjadwal sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah membuat keterhubungan. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dalam penilaian kinerja guru. Saya merasa harus menyiapkan segala perangkat terbaik, serta menyiapkan pembelajaran terbaik pada saat disupervisi agar mendapatkan penilaian yang terbaik. Kegiatan supervisi ini dilakukan langsung observasi tanpa ada pembicaraan pra-observasi. Kemudian di akhir sesi saya diberi umpan balik oleh supervisor, yakni menyampaikan apa yang menjadi kelebihan saya dan apa yang masih menjadi kurang dari diri saya. Saya akan menerapkan supervisi akademik dengan proses coaching yang mengedepankan 3 prinsip, yakni asas kemitraan, proses kreatif, dan peningkatan potensi. Saya ingin dalam proses coaching justru sebagai seorang coach lebih banyak menggali coaching agar dapat meningkatkan performa guru yang sedang dilakukan coaching. Pada modul sebelumnya, yaitu modul 2.1, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka guru harus menjalankan coaching dalam menentukan gaya belajar murid agar sesuai dengan kebutuhannya. Murid akan maksimal dalam menggali potensinya jika belajar sesuai dengan gaya belajarnya sendiri. Keterhubungan dengan modul 2.3, yakni sebagai pemimpin pembelajaran, salah satu cara dalam mengembangkan suasana positif dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dalam PSE terdapat teknik stop dan mindfulness untuk dapat menciptakan suasana kelas menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, coach harus melakukan teknik mindfulness agar selama proses coaching, coach hadir sepenuhnya dalam semua sesi tersebut.
Dalam mempelajari coaching dan dalam supervisi akademik, banyak sumber yang bisa saya gunakan di luar modul PGP. Antara lain, saya menggunakan media online terutama dari YouTube, guru berbagi, praktik baik teman-teman CGP, dari fasilitator, dan praktik baik rekan guru dalam satu sekolah. Kesimpulan dalam koneksi antar materi ini, proses coaching sebaiknya sebuah latihan menguatkan semangat Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan kodrat murid secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Terima kasih, demikian tadi pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.